Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ini untuk perdananya kami mengadakan sebuah video atau konten di mana tujuan kami mengadakan konten seperti ini akan membahas tentang masalah intoleransi, radikalisme, dan bahkan sampai kepada tingkat terorisme. Kenapa kami bisa membahas masalah itu? Karena ternyata keyakinan-keyakinan yang berdasarkan kepada intoleransi atau istilahnya sampai kepada terorisme adalah sebuah pemahaman yang sangat berbahaya. Di mana minimal dengan pemahaman intoleransi atau radikalisme itu membenarkan kebencian. Bahkan ada istilah membenci karena Allah. Dan sampai kepada tingkat yang lebih berbahayanya, ternyata pemahaman radikalisme atau intoleransi itu meyakini bahwa pemberontakan kepada sebuah negara itu adalah merupakan jihad. Dan bahkan membunuh merupakan sebuah ibadah. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang memang mesti harus diberantas karena ini sangat membahayakan. Itu efek-efek dari pemahaman intoleransi, pemahaman radikalisme, bahkan sampai kepada pemahaman terorisme. Nah, tentu timbul pertanyaan, kenapa kok saya berani membahas masalah itu? Karena saya pernah aktif dalam sebuah organisasi terlarang di Indonesia, yaitu Negara Islam Indonesia. Saya mengenal NII atau yang disingkat dengan NII itu, Negara Islam Indonesia. Saya aktif dari tahun 1993 dan menyatakan keluar 2016. Jadi kalau seandainya kita hitung-hitung, lebih 20 tahun saya berada di NII. Dan tentunya dengan waktu yang cukup sangat banyak, sangat panjang dan lama, pengetahuan tentang radikalisme itu insya Allah mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dengan tujuan kenapa ini harus dibahas, yaitu karena bahayanya pemahaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu sangat membahayakan sekali, sesat dan menyesatkan. Seperti yang tadi saya katakan, minimal menghalalkan kebencian, bahkan menyatakan bahwa pemberontak kepada negara itu adalah jihad, membunuh itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, itulah bahayanya daripada terorisme, radikalisme, atau intoleransi. Minimal benci itu halal gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab. Lalu kiprah saya dalam NII sejauh mana selama ini? Kok berani membahas masalah seperti ini? Saya kurang lebih di NII hampir 20 tahun. Saya pernah menjabat jadi jabatan-jabatan penting di NII, dan tentunya khususnya di Damasraya. Mungkin Damasraya, Sumatera Barat pernah terjadi suatu yang sangat menghebohkan. 3 tahun yang lalu terjadi penangkapan terhadap terorisme di Sumatera Barat, yaitu kurang lebih ada 14 orang kalau tidak salah. Dan itu sebagian besar itu hasil didikan saya. Dan untungnya pas terjadi penangkapan saya udah menyatakan keluar. Kalau seandainya pada waktu itu saya masih aktif, pasti sayalah orang yang pertama yang dicari untuk ditangkap dan diamankan oleh Densus 88. Tapi karena ada pertolongan Allah, alhamdulillah saya telah menyatakan keluar 2016. Yang akhirnya kawan-kawan saya yang sebagian besar itu hasil didikan saya langsung, yang kemarin tertangkap itu. Nah, itulah, jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang masalah bahayanya intoleransi, terorisme atau radikalisme dan terorisme. Nah, dan juga saat ini saya sebagai pendiri Yayasan Damasraya Islamic Forum, yaitu yayasan yang didirikan dengan tujuan sebagai pusat informasi tentang masalah radikalisme dan terorisme, dan juga yayasan ini didirikan dengan tujuan ingin ikut andil sebagai warga negara yang telah kembali kepada pangkuan NKRI. Saya pribadi sudah kembali kepada pangkuan NKRI untuk ikut menanggulangi jangan sampai pemahaman intoleransi itu bisa tersebar di Indonesia. Karena ini sebuah pemahaman yang sangat berbahaya. Saya ingatkan kembali, di mana bahayanya? Minimal menghalalkan kebencian. Karena beda dengan kita, boleh dibenci. Bahkan kepada tingkat yang sangat berbahaya, bahwa memberontak kepada negara itu adalah jihad, membunuh itu adalah ibadah. Itulah bahayanya yang harus kita sama-sama berantas. Jangan sampai pemahaman ini berkembang di Indonesia. Apa sih penyebabnya? Atau bagaimana cara-cara penyebaran pemahaman seperti itu? Tentu saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya. Kenapa kok bisa masuk NII kan? Ya, waktu itu saya tahun 93 itu
baru berumah tangga dan sudah punya anak satu, terasa kehidupan ini sangat sempurna lah, dan akan lebih sempurna lagi kalau seandainya saya pada waktu itu udah paham agama untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Namun di dalam perjalanan pencarian agama, saya telah salah belajar. Namun di situ, itulah salah satu penyebabnya. Artinya bahwa saya masuk NII pada waktu itu tidak disengaja, karena niat saya adalah untuk menjadi seorang imam yang baik untuk keluarga saya. Namun cara-cara mereka sangat simpati, cara-cara penyebaran NII itu sangat simpati. Kenapa bisa dikatakan simpati? Ketika saya belajar NII waktu itu, untuk bisa ngaji kepada mereka itu ternyata dilayani dengan baik. Sampai pergi dijemput, pulang diantar, kan gitu. Lalu ketika saya belajar pada waktu itu, walaupun saya datang sendirian, begitu dilayani oleh gurunya, dan juga tidak ada bayaran, padahal seperti privat. Nah, seperti privat, guru dan ngajar saya, walaupun datang saya sendirian, mereka mau ngajar saya. Ya artinya untuk memasuk ke NII itu, atau hampir samalah, mau NII, JI, dan segala macam mah, itu berbagai trik untuk merayu orang supaya bisa masuk kepada kelompoknya. Termasuk contoh dengan kejadian yang saya hanya bermodalkan semangat ingin ngaji untuk menjadi imam rumah tangga yang baik. Ternyata saya telah salah belajar. Tapi cara-cara mereka sangat luar biasa. Seperti tadi saya katakan, saya kalau mau berangkat dijemput, pulang diantar. Lalu ketika belajar pun, walaupun datang sendirian, gurunya tetap melayani, kan gitu tuh. Seperti privat dan tanpa dibayar. Nah, disitulah datang simpati saya. Oh, inilah kebenaran. Nah, ketika simpati itu datang, otomatis jadi fanatik. Nah, inilah kebenaran. Jadi apapun yang dikatakan oleh seorang guru, dinyatakan pasti ini adalah kebenaran. Karena dengan cara-caranya yang. Dan banyak juga trik-triknya itu. Apalagi kalau udah seseorang sangat antusias kepada politik, melihat kondisi kebobrokan di Indonesia semuanya, dan ingin melawan kondisi itu, maka pemahaman teroris itu sangatlah cocok bagi mereka. Tapi khusus waktu itu karena hanya saya ingin belajar agama. Tapi karena cara-cara yang simpati membuat saya fanatik kepada mereka. Seakan-akan apa yang dikatakan mereka adalah kebenaran. Nah, itu yang menyebabkan saya waktu itu bisa masuk ke NII. Dan berbagai cara orang itu merayu-rayu untuk bisa masuk kepada kelompok-kelompok seperti itu. Lalu selain itu, pertama yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke NII itu adalah karena fanatik. Nah, ini fanatik nih. Karena umumnya masyarakat Islam di Indonesia, khususnya contoh seperti saya, jadi apapun yang datang dari Al-Quran, nah itu tuh. Apapun yang datangnya dari Al-Quran pasti kebenaran. Ya kalau Al-Quran dan Sunnah pasti benar. Yang jadi masalahnya kan kita tidak pernah memikirkan siapa yang menyampaikan. Nah itu yang jadi masalahnya. Nah jadi salah satu penyebab bahayanya kesesatan itu, kenapa kok diikuti, adalah berawal dari kefanatikan. Nah untuk mengatasi kefanatikan itu tentu kita boleh meyakini bahwa segala yang datang dari Quran dan Sunnah itu adalah kebenaran. Dan memang harus seperti itu. Tapi yang jadi masalah siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan kalau latar belakangnya istilahnya yang berpemahaman terorisme, ya tentu akan Al-Quran dan Sunnah itu akan dibawa ke sana. Kalau yang pemahamannya yang kasih sayang, Al-Quran itu akan dibawa kepada kasih sayang, kan seperti itu. Tergantung siapa yang menyampaikan. Itu yang selama ini banyak yang tidak diketahui. Seakan-akan apa yang datang dari Quran dan Sunnah pasti benar. Memang benar itu, cuma tetap berikutnya itu harus kita meyakini bahwa tergantung siapa yang menyampaikan. Tentu contoh beda, seperti ulama-ulama di Timur Tengah seperti di Palestina, tentu akan sangat beda dalam menafsirkan Quran dengan ulama-ulama di Indonesia, kan gitu, yang kondisi aman atau sebuah negara yang aman, tentu akan beda. Nah itu yang selama ini kami tidak dipahami dan orang-orang awam tidak paham tentang masalah itu. Cara-cara mereka bisa sebenarnya, cara-cara mereka itu atau istilahnya mengetahui langkah-langkah mereka itu, atau kita untuk mengetahui langkah mereka itu, pada umumnya pengajian-pengajian seperti NII itu biasanya itu dari rumah ke rumah. Tapi ini nggak bisa jadi patokan bahwa itu adalah pengajian teroris ya. Cuma ciri khasnya itu dari rumah ke rumah, walaupun sedikit tetap dilayanin dan gitu tuh. Dan terus ciri yang berikutnya adalah ustadznya biasanya bukan orang ahli situ. Bukan, Pak. Biasanya didatangkan kan gitu, didatangkan. Ataupun kalau memang orang ahli situ, asli sebuah kampung yang tiba-tiba orang itu selama ini kita kenal bukan ustadz. Orang biasa-biasa aja di tengah masyarakat. Tapi tiba-tiba dia berani berdakwah tanpa dasar pendidikan yang jelas, dari mana dia sekolah atau apa. Tapi tiba-tiba dia berani menyampaikan tentang Islam. Nah itu patut dicurigai. Itulah salah satu ciri-cirinya
penyebaran-penyebaran seperti NII pada waktu itu. Jadi bagi saya waktu itu sangat mudah sekali untuk menyebarkan NII. Ketika saya datang ke Damasraya, ada saudara, ada kawan, lewat saudara dan kawan-kawan itulah saya bisa mendakwahkan itu. Dan ternyata bisa kita lihat sendiri kan, ternyata di Sumatera Barat 3 tahun yang lalu sempat heboh dengan penangkapan kurang lebih 14 orang yang telah dinyatakan sebagai teroris. Nah itulah hasil penyebaran yang sangat sederhana ternyata, tapi sangat membahayakan. Itulah ciri-ciri diantaranya. Salah satu penyebab kesalahan daripada penyebaran intoleransi terorisme itu ternyata adalah fanatik buta. Nah itu tuh. Setelah saya sampaikan tadi, ternyata keyakinan yang namanya umat Islam, keyakinan kepada Quran dan Sunnah itu sangat luar biasa. Selama itu Quran dan Sunnah pasti benar, tanpa memperhatikan yang menyampaikan. Nah jadi ini salah satu yang harus dipahami juga nih. Terjadinya banyak perpecahan yang terjadi di Indonesia saat ini, terbentuknya berbagai aliran itu, salah satunya adalah fanatik buta terhadap kelompoknya. Nah bagaimana mengatasi tentang masalah fanatik ini? Coba kita renungkan saja ya. Agama yang sampai kepada kita ini pada umumnya adalah hasil pesan berantai. Kata si anu, akhirnya kata Rasulullah kan gitu. Cuma entah berapa ribu tahun, berapa ribu orang yang pernah terlibat di sana. Nah itu tuh harus jadi saat perenungan. Bayangkan tentang masalah pesan berantai itu. Pertama nih, saya akan menjadikan sebuah alasan pertama di dalam masalah pesan berantai itu. Dengan alasan bahwa pesan berantai itu tidak bisa dijadikan sebuah keyakinan mutlak kan gitu. Dari pesan berantai ini kita contohkan saja nih. Ketika dalam sebuah permainan dulu ketika di sekolah suka ada yang namanya pesan berantai. Pernahkah di dalam permainan itu pesan berantai itu dari awalnya A sampai ke ujung A? Itu sangat jarang. Sementara kita sampai saat ini menerima agama itu adalah hasil pesan berantai. Saya tidak menyalahkan mutlak tentang masalah itu, tapi tentunya harus menjadi sebuah perenungan. Selama manusia itu terlibat gitu, tidak Nabi sendiri yang langsung ngomong kepada kita, itu harus diragukan karena tidak ada yang maksum. Bentuk aliran manapun kan gitu. Dari kelompok A, kelompok B, atau dari mana saja kan gitu tuh. Ketika prosesnya sama, hanya berdasarkan daripada katanya, boleh dipercaya, tapi jangan diyakini itulah paling benar. Karena tidak ada dasar. Karena sebagai sudah jelas kita sama-sama tahu kalau masih banyak keterlibatan manusia biasa, pasti kemungkinan salahnya ada. Jadi boleh kalau seandainya ini kita sudah meyakini sebuah, kalau dikatakan kelompok kayaknya kadang-kadang kurang nerima, ada sebuah ajaran lah kan gitu. Nah itu ternyata, oh inilah yang paling benar, oh inilah sunnah. Boleh kita meyakini bahwa itu kebenaran, tapi menurut versi Anda, jangan sampai merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Karena cara dari setiap aliran atau kelompok atau komunitas itu pasti berdasarkan cara yang sama. Apa bedanya? Contoh dengan kelompok kita nih, atau dengan aliran kita atau komunitas kita, itu berdasarkan katanya. Dan ternyata aliran lain atau komunitas yang lain pun ada gurunya dan berdasarkan kata yang sama. Kenapa kita kadang-kadang merasa bahwa yang aliran saya ini paling mulia sementara yang lain enggak? Padahal sama-sama manusia biasa yang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa itu adalah kebenaran mutlak. Nah ini harus menjadi bahan perenungan. Bagi saya pribadi, tentang masalah agama yang sampai saat ini, tentu agak meragukan ketika agama itu katanya kan gitu tuh. Karena sangat banyak ribuan orang terlibat, agama itu sampai kepada kita. Dan kita tahu bahwa ternyata manusia itu kecuali Nabi tidak ada yang maksum. Jadi boleh saja kita meyakini apa yang selama ini kita ketahui, boleh inilah benar, tapi jangan merasa paling benar dan jangan sekali-kali berani menyalahkan orang lain. Nah itu salah satu untuk menyelesaikan tentang fanatik. Mungkin untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan dan juga ada istilahnya ya ada kesempatan berikutnya kita bahas yang lain. Apa penyebab-penyebab terjadinya intoleran dan radikalisme dan terorisme. Karena itu adalah pemahaman yang sangat berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.